Udahlah bro, hindari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Setan itu banyak macam, ada yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan. Babi itu dalamnya ada setan loh, iblis. 1755. Jadi surah Maryam 83 tadi itu benar itu. Jadi Allah itu nggak menyesatkan, kalian sendiri yang mau menyesat, yang mau tersesat. Gitu. Allah menciptakan manusia yang paling sempurna di antara ciptaan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kita diberi akal toh, badan kita profesional, proporsional gitu ya, kuping dua, lubang hidung dua, mata dua, kaki dua, tangan dua gitu loh. Ada kiri kanan semua berpasangan begitu. Dikasih akal, tapi ada orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Gitu. Jadi kalau ada manusia tidak mempergunakan akalnya, apa bedanya dengan nyemot? Kan begitu. Tapi Bang Andi, kalau mata dua, kaki dua, tangan dua, kenapa burung cuma satu Bang Andi? Apa? Kalau Bang Andi tadi bilang kan kita manusia itu mata dua, tangan dua, kaki dua, kenapa burung cuma satu Bang Andi? Ya kan burung. Tadi saya bilang kan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Lagi burung. Burung itu tidak beri akal, binatang nggak diberi akal, makanya dia nggak wajib. Enggak. Manusia, maksudnya dia ini burung itu lain Bang Handi. Maksudnya dia bukan Burung itu. Berupa makhluk. Iya. Dia punya pasangan loh bro itu. Ada loh pasangannya dia. Bang Andi izin ya, kami mau keluar dulu, mau ini pesan Nggak dulu ini aku jelaskan dulu ini mengenai Kau jangan lari, kabur dia. Lari aja kau. si Joni ini. Mau kemana kau? Izin Bang Si Andi, kami mau dengerin dulu, pesan. dengerin. Si Joni ini ada pasangannya. Justru inilah si Joni ini yang membuat orang terpeleset dalam hal-hal yang negatif. Karena dia kadang-kadang cari pasangannya brutal begitu, harus sah mencari pasangan. Gitu loh. Berapa sih yang dimakan oleh mulut ini dalam sehari? Yang paling banyak pengeluarannya si Joni. Mama. Bayangkan kalau lu mau nggak punya istri, lu mau pergunakan si Joni, ya, lu cari dulu cewek, lu sewa hotel, lu ini macam-macam pengeluarannya banyak, gitu loh. Jadi waspada terhadap si Joni. Ada pasangannya dia itu. Enggak Bang Andi, kalau itu masih bisa ditahan Bang. Tapi kalau apa rica-rica itu yang susah Bang. Makanya saya lagi mau puasa dulu, mau latih puasa Bang supaya bisa. Aduh, Delon. Saya senang nih kalau dengar tausiahnya Bang Handi ini sedikit masuk akal karena Bang Handi dia dengan kesabaran. Bagaimana si Joni mu? Udah disunat belum si Joni? Belum. Sudah Bang, dari tahun 98 sudah disunat Bang. Coba kasih lihat dulu. Aduh, Bang Ance, jangan. Kalau belum, saya ada laskar bit di sini gratis. Ujungnya aja, Mei. Ujungnya kasih lihat, ujungnya aja, ujungnya jangan full. Kalau nggak pakai kunci dongkrak, tuh. Tapi kalau kamu disunat bro, dengerin nih, bahaya juga nih kalau kamu disunati. Kalau kau percaya Paulus, Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyenatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. No, ayo cari kulupnya. Kalau nggak ada cari daging ayam, tapi jangan salahkan saya kalau tunggu bulu ayam. Kau cari lagi berbokas di lem kastol. Udahlah bro, kembali ke Islam lah. Serba salah. Lu bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Lu tidak disunat, perintah haruslah dikerak kulit hatanmu. Enggak, harus dilenyapkan dari muka bumi. Hukum Taurat. Serba salah lu. Disunat salah, tidak bersunat salah. Nah, hanya tempatnya di mana pelabuhan terakhir? Di Islam. Mikir ya. Lu pikirin ini loh, lu pikirin. Nanti kalau masuk ke toilet, tanya si Joni, serba salah lu. Gua sunat lu, kata Paulus. Yesus tidak berguna.
Gua tidak sunat elu. Aku harus dilenyapkan dari muka bumi. Sentil-sentil nanti ya. Tanya dia itu. Gua pergi dia. Lah, kabur dia. Kabur dia. Kenapa ke ujung-ujungnya kok kabur, Delon? Bukannya mau belajar. Saya Ayolah silakan pasien selanjutnya naik. izin asar dulu nih sholat, tapi di parkun nih. Iya, Bu ya. Silakan yang mau naik, Kristen, diskusi, santun, kirim permintaan naik ya. Ayolah, masa 280 lebih orang nggak ada oten? Tapi sebenarnya teman-teman kalau mereka ini mau berakal loh. Makanya mualaf itu ya pasti berakal. Banyak lah orang mualaf. Sekedar kadang kita intermeso, ya masuk akal ya. Gitu loh. Yang penting dia mau berakal aja. Membedakan manusia dan Tuhan. Udah, itu aja dulu basicnya. Kalau doktrin itu udah lepas, pasti mikir. Kedua, memuliakan para nabi. Jangan sampai ada nabi dikutuk di tiang salib. Itu juga prinsipnya di sana. Itu yang membuat doktrin teman-teman kita ya tetap stay di Kristen karena percaya itu. Padahal sebenarnya nabi itu nggak ada. Yang dikutuk itu di Ulangan 21, 22, 23 itu adalah yang dikutuk oleh Elohim itu orang fasik. Yesua Masia itu anaknya Maria itu orang mulia. Mana bisa dia dikutuk? Gitu sih teman-teman, terima kasih. Saya nggak mau ngerokok lagi nih. Korek saya habis ya, harus ke kompor lagi. Siap, Gurunda. Ya, silakan pasien selanjutnya naik. Kirim permintaan naik aja, nggak usah jadi bunny typing di bawah. Udah kalau argumentasi, deh aku belum naikin dulu deh. Mau kasih kosong buat oten. Mumpung ada Gurunda kita ini biar diterapi. Saya belum naikin dulu ya, saya naikin oten dulu. Silakan kirim permintaan naik Ten. Dihasutnya Bang Anci turun, ayo kita keliling. Marahin Bang Anci, marahin. Saya undang dulu ya, bentar. Bang Anci kenapa nggak ada suaranya ini? Ayo bantu tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar, bantu posting ulang live ini. Bang Anci marahin di asran di bawah. Naik lagi Delon. Belum selesai loh, masa udah kabur? Ayo naik lagi. Kalau nggak ada gerunda di atas banyak kali ya oten lewatin. Tuh. Nah, naik lagi sudah Delon ini. Kenapa kau lari? Kenapa kau Tidak ada turun? sejarahnya. Tidak ada Kenapa sejarah turun? ninja kematian ini lari. Hanya ada lagi setir. Kota. Iya tahu. Ya makanya saya heran kenapa turun. Lagi nyetir Kota. Biasanya kau tetap stay. Lagi nyetir jemput ini Oh, apa? nyetir. Si kecil di sekolah. Wah, hati-hati kalau diskusi sambil nyetir ini. Ya makanya saya kasih mute dulu ya, Kota. Nanti baru lanjut lagi ya. Siap, Mute aja, siap, mute siap. aja. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai baru ini lagi, mulai lagi. Lanjutlah siapa yang mau bernarasi silakan. Silakan yang mau bernarasi. Turun lagi. Nanti dia kirim lagi permintaan naik nih. Biar diantar dulu. Silakan naik, yang mau naik. Si Asran gak bisa naik, dia menghasut orang-orang di atas turun. Dia menghasut berkeliling. Gak boleh gitu lah dek. Kemana dek tamanku ini? Kau belum datang-datang dek Tamar.
Ustadz Abu Ibrahim lagi sholat. Ayo naiklah si Jojot. Kalau Muslim Kristen silakan kirim permintaan naik. Yang Muslim sabar dulu ya. Tahan dulu. Jangan dulu kirim permintaan naik. Biar slot kosong buat Oten. Silakan kirim permintaan naik. Kirim permintaan naik lah. Masa sebanyak ini nggak ada Oten? Iya, di share lah biar Otennya datang. Diposting ulang ya, di tanda panah di ujung kanan bawah. Bantu posting ulang. Iya, Oten silakan kirim permintaan naik. Yang Muslim, mohon maaf saya nggak naikin dulu. Yang pintar aja. Bang Anci. Iya, Bang Anci dicolek di asram di bawah tuh. Katanya ayo keliling katanya. Bang Anci lagi nggak monitor. Iya, bantu posting ulang ya, bantu share ke Oten biar datang, biar diterapi Oten ini. Gimana sih Delon ini? Saya cari Oten dulu. Silahkan kirim permintaan naik diskusi santun ya. Biasanya banyak kali Oten ya. Pada takut kah atau gimana ini? Host, silakan host. Saya kembalikan ke host dulu. Mau sarapan dulu. Jam berapa sarapan? Host. Atau yang lain? Ya, batuk saya. Lanjut. Bang Anci. Oh, Bang Anci. Kemana Bang Anci nih? Sholat. Bukannya tadi udah izin sholat? Asar kayak. Oh iya, udah ya. Pada datang. Bang Anci donatur ya. Di share dulu lah ke Oten lah biar Otennya datang lah. Ayo yang punya kawan pendeta kah? Ini semua yang di atas ini pada tidur semua apa nggak pada ada suaranya semua ini? Panggil Atau jaringan saya kali ya? Junaidi. Jaringan saya kayak ini. Ya, Jedar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau ini siapa? Allah, yang telah Allah utus. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah. Allah, pintar. Ini menurut Yesus. Nah, sekarang kita tengok yang menurut Paulus. Oke? Kenapa? Makanya betul kata Lina, Paulus yang menyuruh menyembah Yesus itu hanyalah Paulus. Kita buka di dalam Roma 19
nomor 7. Roma Roma 19 pula. Tunggu dulu ya. Sebentar ya Lina ya. Ya, Kak. Lina baru tahu itu. Baru. Baru deh, ampun deh. Berarti Lina Walaupun jarang pernah baca lihat, ya? Kak, tapi lupa. Hmm. Ya nggak apa-apa. Oke, kita buka Roma 14. Ini Roma ini tulisan dari Paulus, betul tidak? Nah, Paulus mengatakan apa? Betul kata Lina, yang menyuruh menyembah Yesus itu hanya Paulus. Roma 14 nomor 9. Sebab, kabur ya Lin ya, sebentar ya. Silo, Kak. Iya, tidak nampak. Udah. Tunggu dulu. Udah? Sedikit lagi lah. Bentar dulu ya, kakak cari agak gelap ya. Kenapa silau ya? Kakak bacakan aja ya dek ya. Bentar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kata Paulus, Kristus itu harus mati dulu dan hidup kembali biar jadi Tuhan. Seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah tetap Yesus Tuhan? Lina? Seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah berarti Yesus itu tidak Tuhan? Supaya menjadi Tuhan harus mati dan bangkit. Mati. Nah, kalau dia tidak mati dia nggak jadi Tuhan. Tidak. Jadi yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Gimana, Dek? Ya, Bang Mister. Coba. Gimana, Dek? Menurut tadi penjabaran yang kakak jabarkan menurut data-data di dalam kitab kalian sendiri, apakah salah kakak? Tidak, Kak. Benar. Tidak, Kak. Benar. Jadi, iman yang diimani oleh Lina ini, Dek, menurut tadi jadi bagaimana? Yesus tidak minta disembah. Datang Paulus menyuruh harus menyembah. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Datang Paulus menyuruh menyembah hanya satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Jadi yang mau diikuti Lina ini yang mana? Mana adikku sayang? Kalau gini Lina ya, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Di dalam Matius 15 Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kalau kakak tanya, kata hanya ini dikhususkan atau tidak? Contoh, saya membeli kue hanya untuk Marlina. Apakah boleh berarti kue itu untuk orang lain? Boleh. Tapi kata hanya. Marlina Hanya, membeli ya, tidak kue. boleh. Ya. Saya beli kue hanya untuk Marlina. Apakah boleh untuk orang lain? Tidak boleh. Karena ada kata hanya. Tidak boleh. Hanya. Nah, ketika Yesus mengatakan, kakak tunjukkan deh ya. Nanti kadang saudara-saudara yang Kristen ini kok jadi bilang, kamu salah Nora.
sakit kepalaku loh, Marlina. Oke, nih kita lihat ya di dalam. Marlina banyak-banyak baca Bible-nya adikku sayang ya. Baik, Kak. Oke. Ini Lina. Di dalam Matius 15 ayat 24. Ini Matius 15 24. Jawab Yesus. Yesus jawab, "Aku diutus hanya." Marlina nampak kan? Hanya, ya kan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel. Jadi Yesus diperuntukkan hanya untuk siapa? Aku diutus Coba hanya Kak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel. Jadi Yesus diperuntukkan hanya untuk siapa, Lin? Domba Israel. Apakah boleh ke Indonesia dia? Apakah boleh Yesus ke Indonesia sementara dia hanya untuk Bani Israel? Tidak boleh. Betul. Nah, sekarang pertanyaan kakak, kenapa Indonesia menjadikan Yesus Tuhan? Musa tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Abraham tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya bukanlah Tuhan, Bapa yang mengutus aku. Dia hanyalah utusan. Kalau utusan itu, utusan Tuhan disebut nabi dan rasul. Nah, sekarang Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Yang menyuruh menyembah kepada Yesus, katanya si Lina, adalah Paulus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa adikku? Apa tadi? Jujur dah. Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena Allah hanya satu-satunya. Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Apa Tuhan Yesus? Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa tadi yang kita baca, Lin? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kamu haruslah menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Allah. Nah. Bapak. Bapa, ya. Bapa, Allahmu, ya kan? Bapa. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus yang sebagai Tuhan, sementara yang Tuhan satu-satunya hanyalah Bapa? Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang mengatakan dirinya Tuhan, yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, Paulus menyuruh menyembah kepada Yesus. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus, tapi kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, Lin? Ada apa? Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu harus hanya mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus hanyalah seorang utusan. Sekarang, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Hayo. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus, sementara Yesus punya Tuhan. Apakah mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Lina sendiri tadi tahu,
presiden yang memimpin suatu negara, presiden, jumlahnya 1. Yang memimpin suatu provinsi, gubernur. Gubernur itu cuma 1. Yang memimpin wilayah kabupaten, bupati 1. Kota madya, wali kota. Kecamatan, camat. Kelurahan, lurah. Apakah ada 2 presiden? Apakah ada 2 gubernur? Apakah mungkin ada 2 Tuhan? Makanya Yesus menjabarkan, kita harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah. Nah, sekarang yang menciptakan langit dengan bumi itu siapa? Yesus mengatakan yang menciptakan langit dengan bumi hanyalah 1, yaitu Bapa. Pertanyaan kakak, kalau Lina mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina punya 2 Tuhan. Sudah bertentangan. Kalau Lina mau mengikuti perkataan Yesus, Lina harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, bukan kepada Yesus. Gimana dekku? Agak langsung. Ini agak langsung. Gimana? Apa kak? Nggak apa-apa, biarin aja dek. Tappingan di sini jangan di apa. Netizen boleh menilai, tetapi yang menentukan itu adalah kamu dek. Kamu yang mengambil suatu tindakan, kamu yang memilih. Ingat dek, hidup itu adalah pilihan. Karena Tuhan itu menciptakan surga dengan neraka untuk menempatkan makhluknya. Bukan Tuhan yang ada di surga, bukan Tuhan yang ada di neraka. Neraka dengan surga itu diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal makhluknya. Surga itu bagi orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu mempercayai ada Rasul, ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa perkataan Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yes, Yesus menerima firman dari Bapanya dan menyampaikan kepada Bani Israel. Apa dikatakan Yesus kepada Bani Israel? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Saya tunjukkan datanya. Lina. Kakak tunjukkan datanya ya. Oke. Kakak tunjukkan datanya sayangku. Markus 12. Tadi kita udah baca dek bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Kita cari tahu, mereka ini siapa? Ternyata di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita buka yang di dalam sini ya dek ya, nanti kita ke situ. Di dalam Yohanes, Yohanes 17 nomor 8. Kita lihat. Dari yang kakak katakan. Yohanes 17 nomor 8. Ini ya, 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau, ini engkau merujuk kepada siapa? Kepada Bapa. Betul? Yang menyampaikan firman cumalah Bapa. Betul? Ya. Nah, terima dulu itu dek. Biar jangan rungkat kita. Tap-tap layar kalian ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Firman itu diterima oleh Yesus. Betul? Betul. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu
dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah siapa? Itu Bapa. Yang mengutus siapa? Mengutus Yesus. Mereka ini siapa? Tadi di dalam Matius 15, tadi kakak tunjukkan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk umat yang hilang dari Bani Israel. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai siapa? Lina? Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus mengatakan. Izin sebentar dulu Kak, mau ngambil air minum. Oke, ambil adek. ambil dek. Mau ngambil air minum. Ya ambil saja sayang. Ambil. Kakak juga mau minum. Haus juga ya. Ini lobet pula HP. Aduh. Aku sambil ngecas ya. Bateraiku udah lobet. Aku lagi tidak sholat. Bateraiku lagi lobet. Lobet bateraiku. Sabar dulu ya. Nih. Sampai dehidrasi. Aku juga dehidrasi loh. Alhamdulillah. Bawa airnya dibawa dek. Dia belum pakai mic, belum pakai headset. Airnya udah dibawa. Yaudah. Udah dibawa airnya dek. Kakak mau minum loh. Kakak Udah, mau Kak. minum. Udah. Oke, tadi ya. Yesus mengatakan, hai Bani Israel. Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Hanya kepada orang Israel. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang balik lagi ke Lina. Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang Esa itu hanyalah Allah. Silakan, Dek. Suara kakak jelas ya, Dek? Apa Kak? Suara kakak jelas. Bluetooth disconnected. Jelas. Jelas, oke. Silakan, Dek. Tadi pertanyaannya apa? Iya, Yesus kan mengatakan begini. Dia di dalam Matius 15 tadi kakak sudah kasih tahu Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima firman dari Tuhannya dan dia sudah menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Di dalam apa tadi? Kakak lupa jadinya. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu ialah, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Nah sekarang, Marlina,
Kenapa masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya, Esa itu artinya satu. Satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Terus kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yang menyuruh menyembah Yesus adalah Paulus. Yang menyuruh menyembah Allah adalah Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Nah, Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Kenapa Marlina masih menyembah kepada Yesus? Seumuran Lina inilah kakak masuk Islam, Dek. Ya karena begini, bingung. Kakak bingung dulu, kakak gadis. Bingung, masa saya punya Tuhan dua? Katanya Yesus mati, bangkit. Ternyata yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Berarti saya punya dua Tuhan. Masa Tuhan bangkitkan Tuhan? Nah ini kalau secara logika, ya. Kakak berpikir ngapain lagi mengimani punya dua Tuhan? Keimanan itu harus nanti akan dipertanggungjawabkan, Dek. Karena nanti di surga, nanti di akhirat itu dipertanyakan. Kamu menyembah kepada siapa? Bukan hartamu yang ditanya, bukan juga amal kebaikanmu duluan, tetapi kepada siapa dulu kamu beriman. Kalau memang hanya kepada Allah, kamu mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, Allah menjanjikan itu akan ditempatkan di surganya Allah. Yesus mengatakan hidup yang kekal hanya mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Lina, kakak tanya, ini kita di pertanyaan di apa ya? Kayak di kuis ya Lina ya. Pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dijawab. Jangan takut untuk login, karena kakak juga seumuran kau login deh. Iya, kakak umur 20 tahun, Lina udah 21. Kenapa saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus menyuruh hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Yang menjadikan Yesus Tuhan, kata Lina, adalah Paulus. Yang menjadikan yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan hanya Yesus. Kenapa? keyakinan? Keyakinan dari mana? Keyakinan, bukankah keyakinan keimanan Lina ini berdasarkan dari Bible, dari kitab suci? Sementara kitab suci ini, perkataan Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, sekarang Lina kenapa menyembah Yesus Tuhan? Ayo Lina, cari jawabannya. Kenapa Lina masih menyembah Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jangan dibaca komentar, kalau komentar itu tidak suka melihat kita. Dek, kalau menurut Bible, menurut kitab sucinya si Lina, semua pernyataan itu Yesus Tuhan. Yesus adalah utusan. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kata Yesus. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak mungkin.
Yesus katanya bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu memiliki mukjizat, bukan keajaiban. Yang membuat keajaiban itu hanyalah Tuhan. Yang membuat mukjizat hanyalah Baik, saya manusia. menjawab. Oke, silakan adikku Saya sayang. menjawab. Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam bentuk Kristus. Nah, itu diambil dari mana kata-katanya? Ayo. Yang mengatakan, tadi kakak udah buka di dalam bilangan, Allah itu bukanlah manusia. Terus kenapa Lina mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Di mana pernyataan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Lina, setiap pernyataan yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan secara data. Betul nggak, Lina? Betul nggak? Betul, Kak? Sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan sama kakak di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan menjadi manusia. Kalau kakak udah tunjukkan, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kakak udah tunjukkan, Yesus mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengatakan, aku bersyukur, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus tahu bahwa Yesus punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Lina masih tetap juga mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina tidak bisa menghilangkan Tuhannya Lina jumlahnya 2. Masa ada Tuhan langit dengan bumi, Tuhan menjadi manusia? Ada bodrek nanti kan, Dek? Banyak. Banyak di kedai, Dek. Aduh, ya Allah adikku sayang. Mau juga Dek ditipu sama Paulus ya? Mau ya? Paulus itu nipu itu loh. Nipu lah, cobalah dulu Dek. Siapa bapak mamanya Paulus? Nggak ada kan? Bible nggak ada menceritakan tentang bapak mamanya Paulus kan? Tiba-tiba dia jadi rasul. Ayo Dek, jawab. Di mana tertulis Yesus mengatakan dialah Tuhan yang jadi manusia? Atau kita buat nanti direvisi baru? Suruh Elai revisi. Pak Elai, tolong revisi. Ini saya ditanya-tanya. Kenapa ini tidak ada Tuhan jadi manusia ini? Bingung saya. Yang kakak paparkan itu kan benar semua kan? Tertulis kan, Dek? Masuk akal enggak? Menurut Lina lah dulu, masuk akal apa enggak, Dek? Masuk akal, Kak? Masuk akal. Nah, sekarang yang Lina kasih tahu Tuhan menjadi manusia itu ada tertulis, apakah mungkin Tuhan menjadi manusia, Dek? Tuhan mati, Tuhan makan, Tuhan minum. Apa mungkin, Dek? Tidak. Betul tidak. Tuhan tidak mungkin makan, Dek. Karena Tuhan yang menciptakan makanan. Betul tidak? Tuhan menciptakan pohon, memiliki pohon itu berbuah, kita memakannya. Masa Tuhan makan? Tuhan marah, Tuhan nangis. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan. Pada waktu dia dilahirkan oleh ibunya, nggak mungkin dia nggak menyusui. Sudah besar, rupanya dia ditombak, dia mati. Masa Tuhan bisa mati, Dek? Secara logika. Nah, yang memaksakan Tuhan harus mati dan bangkit ini siapa? Paulus kan di dalam Roma 9.
Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Minum dulu, Lina. Kita sama-sama haus ini, Dek. Bibir kakak. Minum dulu, Dek. Minum sayangku. Bawa minuman. Lina bawa minum di situ. Nanti dibeli di warung lagi, Kak. Udah habis, Dek. Aduh. Jadi kira-kira gimana, adikku sayang? Masa mau sih ditipu sama Paulus? Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Gimana, adikku sayang? Kita masih sehat kan? Lina masih sehat kan, Lin? Sehat walafiat, tapi tidak bisa terbuka pikiran lagi. Kenapa tidak bisa terbuka? Dengarkan kakak baik-baik adikku sayang. Allah itu masih, selagi kita masih hidup di dunia ini, Lina, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Ketika kebenaran itu sudah ada di depan kita. Contoh, Lina sendiri yang tadi mengatakan, apa yang kakak paparkan itu masuk akal. Apa yang dipaparkan Lina tidak masuk akal. Tuhan bisa mati, Lina? Tidak mungkin. Tuhan bisa makan, Lina? Tidak mungkin. Tapi kenapa Yesus yang memang hakikatnya manusia, dia dilahirkan dari seorang rahim perempuan? Tuhan kalau mau datang, ya datang aja. Tapi ketika dia datang ke bumi ini, hancur bumi ini. Tidak mungkin dia hanya menumpang di rahim manusia, dikandung 9 bulan 10 hari, baru dilahirkan. Nah, makanya kakak katakan, sampai kapan? Kakak dulu kayak begitu, sampai kapan mau mengimani? Yang tidak masuk akal, Lina. Ini gak masuk akal. Saya punya Tuhan bisa mati untuk menebus dosa. Yang membuat kita masuk surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Kebaikan amal semua perbuatan kita. Dosa itu tidak penting. Tapi ngapain capek-capek Tuhan datang untuk menebus dosa? Dengan cara mati. Bukankah Tuhan mempunyai sifat maha pengampun? Pada waktu Yesus disalibkan apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah Yesus mengajarkan doa? Bapa kami yang di sorga. Dia merujuk kepada Bapaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus berdoa meminta rejeki. Dia meminta. Masa Tuhan meminta kepada Tuhan? Dan ampunilah mereka dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, Yesus meminta ampun. Kenapa Yesus meminta ampun kepada Bapaknya? Karena dia tahu bahwa sifat Tuhan itu adalah maha pengampun. Lina, udah disuruh orang yang itu, siapa tadi di situ? Suruh beli minum dulu, Lina. Beli minum, Dek. Bilang, beli minum dulu. Thank you, Bang Stilo. Jauh warungnya. Udah disuruh. Jauh orangnya. Panggil, Dek. Warung Panggil, warung bilang, yang beli jauh, minum. Kak. Wah.
Minta dulu minum tetangga, Dek. Minta dulu minum tetangga pala 1 galon, ya kan? Tetangganya pelit. Coba Lina berilah jawaban yang betul-betul masuk akal, yang terdata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Takut ngomong sembarang aja, Kak. Gak apa-apa. Ngomong aja, nanti kakak lihat itu tertulisnya di mana. Kalau ada di dalam Bible, berarti mungkin kakak melewatkan. Terima kasih Bang Oska. Nah, sekarang kalau tidak ada di dalam Bible, pernyataan Lina diambil dari mana? Semua tuh harus ada datanya, Dek. Landasan keimanan kita adalah kitab suci kita, Dek. Di dalam surat Toha ayat 14. Kan orang kenapa menyembah Allah itu adalah Tuhan? Ya karena di dalam surat Toha ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, sembahlah kepadaku, sujudlah untuk mengingatku. Nah, di dalam hukum Taurat yang pertama apa dikatakan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nabi Musa ketika menerima kitab Taurat memberitahukan bahwa hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kata Allah itu di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu adalah Tuhan, dan Yesus hanyalah utusan. Nah, sekarang kakak tanya, kenapa Kristen masih menjadikan Yesus itu adalah Tuhan? Gak usah Kristen, kenapa Lina masih menyembah Yesus adalah Tuhan? Atau kita login aja deh. Asyhadu. Ada es krim lewat, tapi lewat aja lah. Mau beli rencana biar adem gitu kan. Yang lewat di sini. Iya, gimana? Maksud Lina makan bakso, tapi tidak ada minumnya, keselak juga adikku sayang. Tapi kan ada kuahnya, Kak. Kuahnya kalau udah dicampur cabai. Nah, sekarang kakak mau tanya. Lina ketika mendengarkan ini yang kakak jabarkan, kata Lina itu masuk akal. Thank you abangku. Ada nggak kepikiran Lina ini? Maksudnya ada nggak serasa Lina ini agak terguncang gitu loh? Oh betul ya penjabaran dari Kak Nora. Oh memang betul ya di dalam Bible seperti ini. Ada nggak bertanya-tanya begitu dalam hati? Thank you Bang Oska. Ada nggak? Ada nggak? Pada waktu kakak bertanya sama pendeta, thank you Bang Hartono. Kakak bertanya, Pak, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yalah Bapa lah. Di situ kakak berpikir, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Masa Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi begini Lina, ketika kita mendengarkan penjabaran, itu sedikit, memang kita bilang sedikit banyaknya masuk akal, diterima akal kita harus mencari tahu, betul tidak, ini benar tidak. Jangan asal mengimani, sekalipun Lina menyembah pohon sebagai Tuhan, itu tidak masalah Lina. Tidak masalah. Tapi masalahnya, apakah pohon ini layak disembah? Sementara dia tuh ciptaan.
Itu siapa? Datang kucing ganggu? Enggak, bilang sama adek hujan, takutnya ada kan yang dijemur gitu. Oh, adek, Kak Linanya sudah agak tergoncang, Dek. Udah agak. Si Lina, sebenarnya di dalam hati Lina jujur sama kakak, Dek. Sebenarnya di dalam hati Lina sudah agak sedikit apa kan? Karena penjabaran yang kita bicarakan ini betul. Betul tidak? Apakah Sebenarnya Lina ada sedikit terguncang kan? Karena yang kita jabarkan ini betul. Betul nggak? betul Kak? Tapi sedikit. Nggak apa-apa sedikit. Kalau banyak Lina udah login. Kalau banyak Lina udah asyhadu. Iya bener. Kakak waktu itu berapa bulan ya? Mulai sedikit agak terguncang begitu setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan begitu. Itu kakak diam-diam itu pergi ke masjid loh. Sendiri. Nggak ada yang ngajak kakak. Nggak ada. Kakak pergi ke masjid, kakak Tapi di situ kalau belajar izin terus tidak. belajar pasti. Betul, aduh tepuk tangan kali. Karena begini dek, segala sesuatu itu memang butuh proses. Kakak juga berproses, kakak belajar dulu, kakak bertanya-tanya sedikit. Segala sesuatu itu semua butuh proses. Tetapi ingat Lina, dunia ini hanya tempat sementara kita dititipkan. Tuhan menempatkan kita, Allah menempatkan kita di dunia ini, itu hanyalah untuk apa? Untuk kita menyembah, bersujud kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan segala sesuatu, segala pahala, perintah yang sudah Tuhan aturkan kepada kita manusia. Kita kerjakan nggak? Nah setelah itu dicabut nyawa kita. Kita dimatikan semua, terus dibangkitkan lagi, ditempatkan yang namanya di alam barzah. Di situ akan dipertanyakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi pertanyaan pertama yang akan dipertanyakan itu satu. Siapa Tuhanmu? Pasti akan dipertanyakan itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Baru dijabarkan semua. Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana zakatmu? Dipertanyakan semua. Thank you Kamoza. Nah, sekarang si Lina ini contoh. Di dalam Islam kan ada ditanya itu tuh nanti di alam kubur, namanya malaikat mungkar nangkir akan bertanya itu, man robbuka? Siapa Tuhanmu? Kami Islam menjawab, Allah. Siapa nabimu? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Al-Quran. Nah, kakak tanya sama Lina nih. Kalau andaikan Lina dikuburkan, mungkar nangkir datang, siapa Tuhanmu? Lina? Siapa Tuhanmu? Bapak. Bapak benar. Siapa nabimu? Nggak tahu. Apa kitabmu? Siapa bapakmu? Siapa Tuhanmu? Bapak. Masih benar satu ya? Siapa nabimu? Nggak tahu. Oke. Sekarang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan kakak, apa isi firman dari Bapaknya kepada Yesus? Apa firman? Apa firman Bapa yang diterima oleh Yesus itu isinya apa? Mana firmannya itu? Firman Bapa itu.
Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman dari Bapaknya. Nah, sekarang isi firman itu apa? Mana firmannya? Perintahnya, Nabi- ajarannya, dan Hah? Dan siapa? dan rencananya. Oke, sekarang pertanyaan kakak, perintah Yesus itu apa? Perintah kepada Yesus itu apa? Perintah kepada Yesus. Yes. Bukankah Yesus menerima firman? Isi firmannya, kata Marlina, adalah perintahnya, ajarannya. Nah, sekarang pertanyaan kakak. Perintah Bapa kepada Yesus itu apa? Ini kita kayak ujian ya, Lina ya. Kayak guru bertanya kepada murid, tapi lagi kayak di perusahaan, di interview gitu loh. Perintah yang Lagi ujian diajarkan online. lagi hujan. Ujian online, betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Lina. Ujian online, betul ya. Ujian online. Ya. Perintahnya apa, Dek? Tadi Perintah, di dalam ya kan, perintah kan. ya. Perintah Bapa kepada Yesus Yes. untuk melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan kepadanya. Ya, isinya apa? Mengatakan bahwa dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ya, isi perintahnya apa? Oh, isi perintahnya. Ya. Isi perintahnya apa, Dek? Mau kakak bacakan? Mau. Kita ujian ya. Ya, ujian nasional. Ujian nasional. Tujuan ujian ini untuk apa? Biar ada kelulusan. Lulus dari menyembah Ya, Yesus. biar lulus. Ya. Betul. Oke. Perintahnya ini. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi, Bapa menerima firman dari Bapa memberi firman kepada Yesus, kata Lina adalah perintah. Apa isi perintah dari Bapa kepada Yesus? Yesus mengatakan kepada umatnya bahwa harus menyembah kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada Yesus. Nah, sekarang apakah Lina mengikuti perintah yang diberikan Bapa kepada Yesus? Lina ngikut nggak? Yesus mengatakan kamu harus hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Di dalam Lukas 4 nomor 8 itu adalah perintah-perintah. Berarti Yesus memerintahkan hanya harus menyembah kepada Tuhan Allah. Sekarang Lina ngikut gak?
Lina mau ngikut Yesus apa mau ngikut Paulus? Ikut Yesus. Yang pintar. Sekarang kakak tanya, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu umat mana? Apa? Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan Yesus. umat mana? Yang menyembah Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu umat mana? Kristen. Nah, Kristen. yang menyembah satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah itu siapa? Umat siapa? Agama kakak. Nah, jadi yang benar mana? Kristen apa Islam? Yang menyembah Allah. Iya, yang benar jadi yang mana? Kristen apa Islam? Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Kristen apa Islam yang benar? Mengikuti Yesus. Kurang Ayo. tepat. Islam mengikuti perkataan Yesus. Kamu haruslah hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Yang mengikuti kami beriman kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, Kristen menyembah Yesus, sementara Yesus menyembah Allah. Jadi, yang benar yang mana? Islam apa Kristen? Kristen. Kenapa Kristen? Kristen menyembah Yesus, sementara Yesus menyembah Tuhan Allah. Ayo. Yang benar yang mana? Ya Kristen. Coba perhatikan. Ada. Kristen menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan satu-satu yang benar hanyalah Allah. Sekarang yang benar yang mana? Islam tidak menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Islam menyembah kepada Allah. Yesus menyembah hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Kristen menyembah Tuhan yang bernama Yesus. Pertanyaan kakak. Jadi, yang benar yang mana? Jujur dari hati. Kakak tidak memaksa Lina masuk Islam, tetapi jujur. Menurut Lina, yang tadi kakak jabarkan, bahwa Yesus menyuruh hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Islam beriman hanya kepada Allah. Kristen menyembah kepada Yesus, yang Yesus katakan dirinya hanyalah utusan, bukan Tuhan. Jadi, menurut Lina, bukan menurut kakak, yang menyembah satu-satunya Allah itu Tuhan siapa? Kristen. Oke, Tuhannya Kristen siapa? Apa? Apa kak? Siapa nama Tuhannya Kristen? Tuhan Yesus. Adakah Yesus menyuruh menyembah kepada dirinya? Adakah Yesus menyuruh untuk menyembah kepada dirinya, Lina? Ayo, Lina. Ada Yesus menyuruh nggak? Ada. Di mana? Tertulis di? Di mana ya? Di mana, Dek?
Jadi kita berpencar ya. Nah, jadi kalau lewat sini ke sana dan kita ketemu di tempat Okten.